Pada materi kota dan wilayah belakangnya, poin pertama yaitu pendahuluan. Dalam ekonomi regional, terkadang secara implisit dibuat asumsi bahwa daerah yang dianalisis adalah homogen. Hal itu karena sifat analisis adalah makro. Pada bab ini, sifat analisis adalah bahwa dalam satu wilayah terdapat perbedaan yang menciptakan suatu hubungan unik antara satu bagian dengan bagian lain dalam wilayah tersebut. Perlu diingat bahwa sifat analisis masih makro, tetapi lebih sempit. Kita namakan saja sifat analisis ini makro regional. Sudah umum diketahui bahwa dalam suatu wilayah ada tempat-tempat di mana penduduk atau kegiatan yang terkonsentrasi dan ada tempat-tempat di mana penduduk atau kegiatan kurang terkonsentrasi. Tempat konsentrasi penduduk dan kegiatannya dinamakan dengan berbagai istilah, yaitu kota, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat permukiman, atau daerah nodal. Masing-masing istilah itu bersangkut paut dengan asosiasi pikiran kita tentang fungsi apa yang hendak ditonjolkan atas tempat-tempat konsentrasi tersebut. Daerah di luar pusat konsentrasi dinamakan dengan berbagai istilah, seperti daerah pedalaman, wilayah belakang atau hinterland, dan daerah pertanian atau daerah pedesaan. Dalam bab ini akan dijelaskan apa yang mendorong terjadinya konsentrasi tersebut dan bagaimana bentuk hubungan antara kota dengan wilayah belakangnya. Hal ini akan sangat bermanfaat dalam mengatur pembangunan kota dan wilayah belakangnya dan menjamin suatu hubungan yang saling menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Nur Anggraini, NIM 221, akan menjelaskan mengenai subbab B, yaitu bagaimana terbentuknya kota-kota di Indonesia. Yang pertama, kota di Indonesia terbentuk karena suatu daerah atau daratan luas yang memiliki potensi yang sama, terdapat keluarga yang ditempatkan merata, memiliki jarak yang sama, dan memiliki kebutuhan sosial dan ekonomi. Kebutuhan sosial meliputi tolong-menolong, bertukar pikiran, berteman, keamanan, dan pekerjaannya tidak dapat dikerjakan sendiri. Sedangkan kebutuhan ekonomi meliputi bakat dan keahlian yang berbeda, sehingga memiliki spesialisasi dalam menghasilkan suatu produk tertentu yang berbeda-beda pula dalam masing-masing keluarga, yang akan menimbulkan perdagangan atau menimbulkan jual beli. Berkonsentrasi pada suatu lokasi yang menolong kegiatan produsen dan konsumen. Yang kedua, terbentuknya kota di Indonesia karena manusia melakukan perjalanan dari tempat ke tempat yang lain, cenderung mengikuti alur lalu lintas yang lazim digunakan. Lambat laun, alur itu menyediakan kemudahan bagi pelaku lalu lintas seperti penginapan, tempat istirahat dan konsumsi, dan lain-lain. Karena tujuan perjalanan berbeda-beda, maka alur jalan akan kembali menjadi cabang atau persimpangan. Persimpangan ini sering tumbuh menjadi tempat konsentrasi pemukiman. Persimpangan yang memungkinkan untuk berkembang menjadi pusat konsentrasi adalah yang lalu lintasnya cukup besar atau terutama barang, dan tempat itu digunakan sebagai transit. Pelaku transit perlu untuk beristirahat, menginap, misalnya karena mereka harus pindah dari satu jenis angkutan ke angkutan lainnya. Karena mereka harus pindah, itu menyebabkan mengapa kota di Indonesia berada dekat pantai, karena hubungan antara pulau memerlukan adanya transit di tepi pantai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sesadila Maulida, NIM 234. Di sini saya akan membahas tentang apa yang didefinisikan sebagai kota. Apa sih kota itu? Dalam pemikiran kita, kota adalah tempat yang memiliki gedung tinggi dan besar. Mata pencaharian penduduknya pun bukan dari pertanian. Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 mengenai penyusunan rencana kota,
Kota adalah tempat pemukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batasan wilayah administrasi. Sedangkan pengertian perkotaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, perkotaan adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama bukan dari pertanian. Dalam perencanaan wilayah sangat perlu untuk menetapkan suatu tempat pemukiman atau tempat berbagai kegiatan itu sebagai kota atau bukan. Hal ini karena kota memiliki fungsi yang berbeda sehingga kebutuhan fasilitasnya pun sangat berbeda dibandingkan dengan daerah pedesaan dan pedalaman. Permasalahan bagi konsentrasi pemukiman atau bagi kota kecil atau ibu kota kecamatan adalah apakah konsentrasi itu dapat dikategorikan sebagai kota atau masih sebagai desa. Biro Pusat Statistik atau BPS dalam pelaksanaan survei status desa atau kelurahan yang dilakukan pada tahun 2000 menggunakan beberapa kriteria untuk menetapkan apakah suatu desa atau kelurahan dikategorikan sebagai desa atau sebagai kota. Kriteria yang digunakan adalah yang pertama, kepadatan penduduk per kilometer persegi. Yang kedua, presentase rumah tangga yang mata pencaharian utamanya pertanian atau non-pertanian. Yang ketiga, persentase rumah tangga yang memiliki telepon, prosentase rumah tangga yang menjadi pelanggan listrik. Yang keempat, fasilitas umum yang ada di desa atau kelurahan. Fasilitas perkotaan atau fungsi perkotaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pusat perdagangan. Yang kedua, pusat pelayanan jasa, baik jasa perorangan maupun jasa perusahaan. Yang ketiga, tersedianya prasarana perkotaan. Yang keempat, pusat pelayanan fasilitas sosial seperti pendidikan. Yang kelima, pusat pemerintahan. Yang keenam, pusat komunikasi dan pangkalan transportasi. Yang ketujuh, lokasi pemukiman yang tertata. Elva Lulun Indana Zulfa akan membahas poin D mengenai keuntungan beralokasi pada tempat konsentrasi. Yang dibahas dalam bagian ini ialah lokasi dari kegiatan produksi dan bukan lokasi perumahan. Dalam kenyataannya dapat disaksikan bahwa kegiatan produksi terutama industri dan jasa seringkali bertumpuk pada suatu tempat yakni di perkotaan. Umumnya, harga tanah di perkotaan atau di pinggir perkotaan jauh lebih mahal dibandingkan dengan di desa. Namun demikian, banyak industri yang memilih tempat di kota atau pinggiran kota daripada di tempat sumber bahan baku utamanya. Keuntungan beralokasi pada tempat konsentrasi atau terjadinya aglomerasi disebabkan karena faktor skala ekonomi atau economic of scale atau agglomeration atau economic of location. Biaya per unit bisa lebih murah karena mesin itu lebih efisien maupun karena biaya tetap atau fixed cost tidak bertambah. Walaupun jumlah produksi ditingkatkan sampai batas tertentu maupun proporsi kenaikannya tidak sebesar kenaikan produksi. Economic of scale adalah keuntungan karena dapat berproduksi berdasarkan spesialisasi sehingga produksi lebih besar dan biaya per unitnya lebih efisien. Dengan memilih tempat di kota berarti lebih dapat melakukan spesialisasi sehingga dengan modal yang sama dapat dipilih suatu bagian produksi khusus walaupun tidak komplit tetapi dapat dibuat secara besar-besaran. Bagian-bagian lain yang dapat dibeli dari luar apabila ingin menghasilkan suatu barang akhir atau hasil produksi, misalnya suku cadang, bisa langsung dijual kepada perusahaan lain sebagai bahan bakunya untuk menghasilkan suatu produk yang lengkap. Hal ini akan sulit dilakukan apabila hanya ada satu industri saja yang beralokasi di daerah tersebut. Artinya industri ini harus memproduksi seluruh suku cadang untuk menghasilkan suatu barang yang komplit atau harus mendatangkan dari daerah lain yang tentunya membutuhkan ongkos yang cukup tinggi. Dasar dari economy of scale adalah faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi atau invisibility. Misalnya, ada mesin-mesin atau peralatan yang hanya terdapat dalam ukuran tertentu. Dengan melakukan spesialisasi, dapat dibeli mesin dengan kapasitas yang lebih besar sehingga biaya per unit kapasitas biasanya lebih murah.
Invisibilitas juga berlaku untuk tenaga buruh dan pimpinan. Biaya per unit bisa lebih murah, baik karena mesin itu lebih efisien maupun karena biaya tetap fixed cost tidak bertambah, walaupun jumlah produksi ditingkatkan sampai batas tertentu ataupun proporsi kenaikannya tidak sebesar kenaikan produksi. Economic agglomeration ialah keuntungan karena di tempat itu terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan. Berbagai fasilitas yang memperlancar kegiatan perusahaan, misalnya jasa perbankan, asuransi, perbengkelan, perusahaan listrik, perusahaan air bersih, tempat latihan, dan tempat reklame. Mudah memperoleh tenaga buruh maupun pimpinan dengan berbagai tingkat keahlian tanpa harus melatihnya sendiri terlebih dahulu. Pusat konsentrasi juga sekaligus sebagai pusat melatihnya sendiri terlebih dahulu. Pusat tersebut sebagai perdagangan baik untuk memperoleh bahan baku maupun untuk menjual barang yang diproduksi. Apabila lokasi tersebut banyak industri, maka supplier akan mendatangi tempat tersebut dan bersedia menyerahkan bahan keperluan pabrik di lokasi pabrik tersebut. Biaya pemasaran dan biaya angkutan supplier per unit lebih murah karena jumlah bahan yang dipasok ke lokasi tersebut dalam volume yang besar. Semua hal ini dapat meningkatkan efisiensi perusahaan yang beralokasi di tempat tersebut. Dari sudut keamanan berusaha, lokasi tersebut biasanya terasa lebih aman. Dalam kondisi huru-hara, pemerintah biasanya memberi perhatian khusus terhadap lokasi seperti itu, baik karena nilai aset yang ada dalamnya cukup besar, lapangan kerja yang disediakan cukup banyak, dan nilai produk yang dihasilkan sangat berarti bagi perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Nur Anggraini, NIM 221, akan menjelaskan subbab E, bentuk hubungan antara kota dengan wilayah belakangnya. Hal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kota generatif. Artinya, kota yang menjalankan berbagai macam-macam fungsi, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk daerah belakangnya, sehingga bersifat saling menguntungkan atau mengembangkan. Kota ini menyerap atau memasarkan produk daerah pedalaman dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan daerah pedalaman, yang berarti tempat pemasaran untuk produk yang dihasilkan di kedua yaitu kota parasitif. Adalah kota yang tidak banyak berfungsi untuk menolong daerah belakangnya dan bahkan bisa mematikan berbagai usaha yang dimulai tumbuh di desa. Kota parasitif umumnya adalah kota yang belum banyak berkembang industrinya dan masih memiliki sifat daerah pertanian tetapi juga perkotaan sekaligus. Yang ketiga yaitu kota yang bersifat enclave atau tertutup. Hubungan yang tidak menguntungkan ialah apabila kota itu berkembang tetapi tidak mengharapkan input dari daerah sekitarnya, melainkan dari luar. Dalam hal ini, kota adalah suatu enclave, yaitu seakan-akan terpisah sama sekali dari daerah sekitarnya atau daerah pedalaman, sehingga membuat daerah pedalaman itu semakin ketinggalan dan keadaan antara kota dengan desa semakin pincang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas poin F mengenai pusat pertumbuhan atau growth pole. Pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara, yakni secara fungsional dan juga secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan ialah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar atau daerah belakangnya. Secara geografis, pusat pertumbuhan ialah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut. Walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antar usaha-usaha tersebut, tidak semua kota generatif dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan harus memiliki 4 ciri. Yang pertama, adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya multiple effect atau unsur penggandaan, yang ketiga adanya konsentrasi geografis, dan yang terakhir bersifat mendorong atau pertumbuhan daerah belakangnya. Di sini saya akan membahas yang pertama, adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomis.
Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya, sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, karena dalam hal itu mereka saling terkait. Jadi kehidupan di kota menjadi satu irama dengan berbagai komponen kehidupan kota dan menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan. Pertumbuhan tidak terlihat pincang, ada sektor yang tumbuh cepat, tetapi sektor yang lain tidak terkena imbasnya sama sekali. Hal ini berbeda dengan sebuah kota yang fungsinya hanya sebagai perantara atau transit. Kota perantara apabila kota itu hanya berfungsi mengumpulkan berbagai bahan dari daerah belakangnya dan menjualnya ke kota lain yang lebih luas wilayahnya dan membeli berbagai kebutuhan masyarakat dari kota lain dan dijual atau didistribusikan ke wilayah belakangnya. Pada kota perantara tidak terdapat banyak pengolahan ataupun kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Kalaupun ada, pengolahan hanya bersifat penyortiran atau seleksi dan pembungkusan. Sedangkan kegiatan yang bersifat mengubah bentuk dan kegunaan barang masih sedikit. Dengan demikian, sedikit sekali terjadi interaksi dengan sektor lain di kota tersebut. Pertumbuhan sektor perantara itu tidak banyak mendorong pertumbuhan sektor lain di kota tersebut. 2. Ada efek penggandaan. Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan suatu efek penggandaan. Apabila satu sektor permintaan dari luar wilayah, produksinya meningkat karena ada keterkaitan membuat produksi sektor lain juga meningkat dan akan terjadi beberapa kali perputaran pertumbuhan sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibandingkan dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut atau sektor yang pertama kali meningkat permintaannya. Unsur efek penggandaan sangat berperan dalam membuat kota itu mampu memacu pertumbuhan belakangnya. Karena kegiatan berbagai sektor di kota meningkat tajam, maka kebutuhan kota akan bahan baku atau tenaga kerja yang dipasok dari belakangnya tersebut akan meningkat secara tajam. Yang ketiga, adanya konsentrasi geografis. Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas selain bisa menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi kebutuhan yang dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Hal ini membuat kota itu menarik untuk dikunjungi dan karena volume transaksi yang semakin meningkat akan menciptakan economic of scale sehingga tercipta efisiensi lanjut. Yang keempat, bersifat mendorong daerah belakangnya. Hal ini berarti antara kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri. Apabila terdapat hubungan yang harmonis dengan wilayah belakangnya dan kota itu memiliki 3 karakteristik yang disebut terdahulu, otomatis kota tersebut akan berfungsi untuk mendorong belakangnya. Jadi, konsentrasi kegiatan ekonomi dapat dianggap pusat pertumbuhan apabila konsentrasi itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi baik ke dalam atau di antara berbagai sektor di dalam kota maupun keluar ke daerah belakangnya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rohmah, NIM 124021931197. Baik, di sini saya akan membahas mengenai subbab hierarki perkotaan. Mengapa seorang perencana wilayah memerlukan hierarki perkotaan? Karena hierarki perkotaan ini sangat terkait dengan hierarki fasilitas kepentingan umum yang ada di masing-masing kota untuk membantu menentukan fasilitas atau sarana apa saja yang harus ada atau perlu untuk dibangun di masing-masing kota. Tujuan pengaturan ini merupakan agar terdapat efisiensi biaya pembangunan serta perawatan sarana atau fasilitas yang tidak berlebihan. Tetapi masyarakat juga masih dapat menikmati adanya fasilitas atau sarana ini tanpa jauh-jauh dari kota tersebut. Setiap kota di suatu negara pasti memiliki daerah belakang atau wilayah pengaruhnya. Apabila suatu kota kecil banyak tergantung dengan kota besar, maka hal ini kota kecil tersebut
dipengaruhi oleh kota besar. Adanya kota yang tergantung dan kota yang menggantungkan ini akan memunculkan suatu ranking dari kota-kota tersebut. Biasanya kota yang memiliki pengaruh paling besar diberikan ranking 1 atau biasa disebut dengan kota orde ke-1. Sedangkan untuk daerah kecil selanjutnya masuk pada orde kedua atau ranking 2, orde ketiga atau ranking 3 dan seterusnya. Kota yang lebih kecil ini selanjutnya kota dengan orde ke-1 bukan merupakan suatu kota subordinat atau bawahan dari kota lain. Sedangkan untuk kota orde kedua termasuk subordinat dari kota orde ke-1. Untuk kota dengan orde ketiga termasuk subordinat atau bawahan dari kota orde kedua dan seterusnya. Kemudian pelayanan di negara sedang berkembang menurut Rondinelli dan Rudel memiliki tingkatan pelayanan hierarkinya, yaitu yang pertama ada pusat desa, di mana pusat desa ini merupakan pemukiman dengan berbagai kriteria seperti penyedia fasilitas dan pelayanan dasar yang dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk di sekitar wilayah pedesaan tersebut. Terdapat suatu fasilitas yang diperlukan untuk memacu kegiatan pertanian atau dengan industri skala kecil untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Suatu pusat di mana menyediakan pelayanan dasar dan berbagai kebutuhan rumah tangga dan kegiatan pertanian bagi desa-desa terpencil dan wilayah pertanian yang terisolasi. Di pusat desa ini juga terdapat organisasi masyarakat yang berguna untuk meningkatkan suatu partisipasi penduduk dalam melaksanakan pembangunan. Di sini juga pusat desa ini terletak pada titik simpul yang menghubungkan wilayah pedesaan dengan kota kecil dan pusat wilayah. Kemudian yaitu yang kedua ada pelayanan kota kecil, kota pasar, small city atau marketon, di mana kegiatan pemasaran serta kota kecil ini berperan dalam menghubungkan kehidupan pedesaan serta perkotaan. Yang ketiga yaitu pelayanan kota menengah pusat wilayah regional atau regional center, di mana berperan penting dalam proses transformasi dan pengembangan ekonomi wilayah serta struktur ruang. Hal ini dikarenakan karena secara sosial, secara ekonomi, kehidupan di kota menengah sangat beragam, maka akan terjadi suatu interaksi antara pola hidup modern atau perkotaan dengan pola tradisional atau pedesaan. Yang keempat yaitu ada pelayanan kota utama atau primary city, di mana kota utama ini berperan sebagai pusat utama dan merupakan tingkat pelayanan paling tinggi dalam melayani seluruh kegiatan serta memiliki kedudukan yang sangat dominan. Adapun kegiatan di kota utama ini adalah seperti jasa, komersial, administrasi pemerintah, pendidikan, industri dan perdagangan, dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami transformasi menuju kegiatan tersier. Lalu di sini tumbuh suatu pertanyaan, bagaimana cara menetapkan batas pengaruh antar kedua kota? Maka dapat dijawab bahwasanya untuk menetapkan batas pengaruh antar kedua kota yang berlainan memang sulit, namun hari ini masih memungkinkan untuk menetapkan batas pengaruh dua kota yang memiliki orde yang sama. Untuk kota yang memiliki orde yang sama, kita bisa lakukan dengan survei lapangan pada titik mana mayoritas penduduk berhubungan dengan kota A maupun dengan kota B. Sedangkan untuk orde yang memiliki kota dengan memiliki orde yang berbeda, maka kota kecil merupakan suatu kota pengaruh dari kota yang lebih besar. Kita bisa menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Hartshorne dan kawan-kawan pada tahun 1988, yaitu breaking point theory, di mana rumus breaking point theory ini BP atau breaking point
berasal dari D atau jarak antar kedua wilayah dibagi dengan 1 ditambah akar penduduk Z atau penduduk kota yang lebih besar dengan dibagi penduduk Y atau penduduk kota yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya ada bentuk hubungan keluar sebuah kota dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu apabila hubungan keluar yang paling besar adalah ke kota dengan orde yang lebih tinggi, maka hubungan tersebut dinamakan subordinat. Dan untuk hubungan keluar ke kota dengan orde yang lebih rendah, maka bentuk hubungan tersebut dinamakan dengan hubungan independen. Untuk hubungan independen sendiri menunjukkan bahwasanya kota tersebut tidak tergantung dengan kota lain atau dengan kota yang lebih besar dari dirinya, karena kemungkinan di kota tersebut memiliki suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut dapat menciptakan suatu nilai tambah tersendiri. Sekian. Saya akan menjelaskan poin H, yaitu berbagai metode menetapkan order perkotaan. Metode menetapkan order perkotaan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama hanya menggunakan variabel penduduk, terdiri atas metode Christaller, Rengses Rule, dan Zipf. Metode Christaller. Christaller berpendapat bahwa perbandingan jumlah penduduk antara kota order lebih tinggi dengan kota order lebih rendah setidaknya 3 kali lipat. Jadi misalnya, kota order 1 jumlah penduduknya 3 kali lipat lebih banyak daripada kota orde 2. Metode Rengses Rule. Di sini terdapat rumus Pn sama dengan P1 kali Rn negatif 1. Metode Zipf juga terdapat rumus Pn sama dengan P1 per Nq. Dari ketiga metode itu, timbul pertanyaan, metode manakah yang lebih akurat? Jawabannya adalah hasil pengamatan empiris di lapangan, yaitu pada perbandingan jumlah penduduk, sebuah kota yang lebih kecil berada di bawah pengaruh kota lain yang penduduknya lebih besar dan lokasinya terdekat. Yang kedua, menggunakan perbandingan presentasi hubungan keluar. Hubungan keluar di sini dapat berupa hubungan daerah belakangnya, kota order lebih rendah, order sama, dan order tinggi. Hubungan itu dapat berupa membeli bahan baku, menyediakan kebutuhan daerah belakang termasuk pemanfaatan berbagai fasilitas yang ada di kota oleh masyarakat dari daerah belakang dan arus tenaga kerja. Banyaknya hubungan keluar ini dinyatakan dalam jumlah trip. Trip dapat dinyatakan dalam satuan orang ataupun satuan mobil penumpang atau SMP. Permasalahan metode ini, tidak semua kota berhubungan erat dan sulit membandingkan order keseluruhan wilayah tersebut. Yang ketiga, menggunakan gabungan beberapa variabel. Penentuan order perkotaan dapat disediakan atas gabungan variabel. Variabel yang dianggap berpengaruh dalam menetapkan order perkotaan, yang A jumlah penduduk, B banyaknya fasilitas, dan C tingkat aksesibilitas. Ketiga faktor tersebut dianggap memiliki bobot yang sama, tapi bisa juga berbeda. Itu sesuai pengamatan di lapangan faktor mana yang berpengaruh dalam membuat kota bisa menarik pengunjung. Yang pertama, faktor jumlah penduduk. Seluruh kota di wilayah analisis diidentifikasi. Dihitung jumlah penduduk setiap kota, kemudian kota diurutkan berdasarkan jumlah penduduknya mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian, kota dibagi dalam beberapa kelas. Dan jumlah kelas sama dengan jumlah perkotaan yang diinginkan. Di sini juga terdapat rumus yang digunakan adalah rumus Sturges. Yang B, faktor jumlah fasilitas. Ada beberapa faktor yang menciptakan daya tarik bagi seluruh kota.
Itu terdapat fasilitas berupa pasar, pertokoan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Yang C, tingkat aksesibilitas. Apa yang dimaksud aksesibilitas? Aksesibilitas adalah kemudahan mencapai kota tersebut dari wilayah atau kota lain yang berdekatan. Ada beberapa unsur yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas. Misalnya kondisi jalan, jenis angkutan yang tersedia, frekuensi keberangkatan, dan jarak. Cara menghitung metode ini biasanya menggunakan rumus gravitasi, kemudian diurutkan dan dibagi ke dalam kelas dengan interval yang sama. Baik, terima kasih. Saya Lailatul Rohmah di sini akan memaparkan mengenai subbab permasalahan dalam menetapkan order perkotaan. Mengapa kita perlu menetapkan order perkotaan? Karena tujuan dari menetapkan order perkotaan salah satunya adalah agar kita dapat memperkirakan luas wilayah pengaruh dari kota tersebut. Pada umumnya order perkotaan ini didasarkan atas jumlah penduduk atau gabungan antara jumlah penduduk, jumlah fasilitas kepentingan umum, serta tingkat aksesibilitas suatu kota terhadap kota lain yang memiliki order lebih tinggi serta berdekatan. Namun di sini ada beberapa kesalahan yang sering dibuat dalam menetapkan order perkotaan, seperti yaitu menetapkan batas kota didasarkan atas batas administrasi. Padahal di sini seharusnya dalam menetapkan order perkotaan, batas kota harus berdasarkan atas batas fisik ataupun batas fungsi dari kota tersebut. Permasalahan lainnya ada apabila jika kota-kota berdasarkan ordernya tersebar secara merata di seluruh wilayah, tidak ada masalah dalam menetapkan metode order perkotaan. Namun seringkali bahwasanya terjadi tumbuhnya beberapa kota sedang ataupun kota kecil yang berada pada pinggiran kota besar ataupun metropolitan, di mana kota yang tumbuh berdekatan atau berada pada pinggiran kota besar seringkali bukan sebuah kota mandiri, tetapi sebuah kota satelit dari kota besar tersebut. Kita sering jumpai bahwasanya kota satelit ini tidak hanya bekerja dalam kota besar saja, tetapi juga mereka melakukan perbelanjaan, menyekolahkan anak-anaknya, menggunakan fasilitas umum di kota-kota besar tersebut, bukan malah melakukan kegiatan atau aktivitasnya di kotanya sendiri. Jadi di sini kota satelit ini hanyalah dijadikan suatu tempat tinggal saja bagi penduduknya, sehingga mereka tidak melakukan banyak aktivitas di kota mereka sendiri. Secara order perkotaan, karena jumlah penduduknya banyak, fasilitasnya juga banyak yang tersedia serta memiliki aksesibilitas yang mudah, maka kota ini akan mendapat order paling tertinggi dari atau dibanding dengan kota lain yang berbeda jauh dari kota besar tersebut. Namun di sisi lain terlihat sebuah kota satelit sedikit sekali atau tidak memiliki daerah belakangnya, bahkan dia sendiri merupakan daerah belakang dari kota besar tersebut, yang dimana masyarakat dari kota satelit ini banyak menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di kota besar, bukan malah di kotanya sendiri seperti yang saya katakan tadi. Kemudian penyediaan fasilitas jenis tertentu pada kota satelit ini bisa lebih rendah daripada total kebutuhan penduduk yang tinggal di kota satelit tersebut, seperti kebutuhan akan fasilitas pasar, kompleks pertokoan, pendidikan, kesehatan, berbagai jasa, serta tempat hiburan yang lebih rendah dari total kebutuhan penduduk dari kota satelit itu. Namun di sini bahwa kebutuhan akan air minum ataupun listrik, telepon, serta pelayanan persampahan memang harus disesuaikan dengan jumlah dari penduduk kota satelit tersebut. Sebaliknya,
kota yang jauh dari kota besar memiliki wilayah belakang, sehingga fasilitas yang disediakan harus lebih besar juga dari hanya untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari kota itu sendiri, sehingga mereka memiliki beban katakanlah 2 kali lipat. Dengan dilihat dari kondisi di atas bahwasanya kota satelit perlu untuk diturunkan ordernya, sedangkan untuk kota mandiri yang jauh dari kota besar perlu untuk ditingkatkan ordernya. Sekian dari saya, terima kasih. Poin F, manfaat orde atau ranking perkotaan. Dapat disimpulkan, yang pertama, ranking perkotaan sebagai penyusun struktur ruang di suatu wilayah dengan sistem transportasi dan lokasi dari kegiatan besar seperti pariwisata, industri, pertambangan, dan lain-lain, maka akan tercipta pergerakan orang dan barang di wilayah tersebut. Pengetahuan ini berguna untuk meramalkan bagian wilayah mana saja yang akan cepat berkembang. Yang kedua, ranking perkotaan dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan program, yaitu menentukan jenis dan besarnya fasilitas yang perlu dibangun di kota tersebut sesuai dengan luas wilayah dari pusat pertumbuhan. Yang ketiga, ranking perkotaan berguna untuk meramalkan bagian mana saja yang akan cepat berkembang. Hal ini dapat digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan lokasi dari berbagai fasilitas yang sesuai dengan luas daerah yang hendak dilayani. Yang keempat, mudah memonitor apakah terjadi perubahan bentuk hubungan antara kota orde yang lebih tinggi dengan kota orde yang lebih rendah. Dengan demikian, dapat dimonitor kota yang lambat tumbuh dan yang cepat tumbuh. Yang kelima, sebagai bahan masukan untuk perencanaan perkotaan pembangunan daerah termasuk penetapan kebijakan tentang keseimbangan pertumbuhan antara kota dan antar kota dengan daerah belakangnya. Yang keenam, perlu diperhatikan kota-kota yang berada pada masa perubahan. Jumlah penduduknya berada pada sekitar pertengahan antara orde lebih rendah dengan orde lebih tinggi.